Kemarin nggak datang. Kemudian Kang Dedi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI. Supaya mahasiswa semakin semangat dan pada bisa nantikan semangat. Hari ini panitia. Tor masuk. Mas. Pak handphone. Oh iya. Oke. Syukur jadi mendunia. Amin. Kita mulai dari sini. Maaf, mundur 3 langkah, bentar. Tahan. Hasilnya siapa? Dia di depan. Ya. Mantap. Gantian gue yang lain. Iya. Kita udah menuju produksi bersih. Ini produknya di mana? Ini di TAU. Nah, itu ada pabrik hasil berasnya. Mana tadi berasnya? Yang pernah ke saya itu bukan ini? Iya. Dari petani kita, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Simbauti. Siap merdeka bersama-sama, Pak. Ini perlu hayati. Terima kasih banyak sekali. Penggunaannya 1 hektar. Ya. Kalau dulu misalnya Ya. Korea digantikan. Ya. Jadi bisa berkomunikasi. Ini sudah ada unsur Koreanya, Sudah ada PPK. unsur fosfatnya, Ya. sudah ada unsur. Belum, Pak. Jadi 1 hektar berapa kuintal? Rencananya berapa ada patokan? Untuk padi kira-kira Sampai 12 ini. order
gimana Bu? Dan mencoba olahan semua Saya makanan. menyambut baik dari sebagai ketua Komisi 4 dan Komisi 4 juga menyambut baik dengan adanya seminar nasional mengenai sukun ini. Diharapkan bahwa sukun sebagai makanan alternatif mengganti beras ya, dan supaya sekarang ini ada olahan-olahan yang enak-enak nanti bisa diperkenalkan ke masyarakat, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipasarkan lebih luas lagi. Ada 32 produk. 32 produk. Oh, ini yang khusus yang dari Unpad. Belum dari yang lain, dan ini bukan hanya pangan, non pangan untuk kosmetik, sabun. Bu, apa yang didorong dari DPR sendiri Bu? Nanti yang dari DPR sendiri. Kenapa tuh? Yang didorongnya apa? Didorong dari DPR sendiri untuk Nah, kebijakannya kan kita nih ada peningkatan anggaran ya. Nah, nanti kita akan minta ke Kementerian Kehutanan supaya lebih luas lagi tanah untuk perhutanan sosial ini untuk ke sukun, bibit sukun supaya diperbanyak lagi untuk ke seluruh Indonesia supaya bisa masyarakat. Kebijakan pengembangan, Bu, ada kebijakan untuk Pengembangan juga nanti didorong ke setiap universitas untuk mengembangkan makanan dari sukun ini. Mungkin nanti ada dilombain ya Pak ya. Insya Allah. Bu, ada yang dengan Bu, dukungan yang Ibu. sedang ramai Bu, itu yang kenaikan gaji DPR Bu, gimana Bu untuk angkanya? Bu, ada Responnya, sedikit Ibu, Bu, tanggapannya Bu. sedikit, Boleh Bu, sedikit. Ibu maaf. Ada tunjangan rumah Bu. Kemudian yang saya hormati juga sahabat saya ini rajin di bidang pertanian, mantan bupati 2 periode, Padang. Ada orang tua kita semua, Profesor Burhanuddin Abdullah. Saya tadi suntangan karena sama orang tua. Kalau sama orang tua suntangan, kalau sama yang lain mungkin sunbibi. Kemudian Pak Rektor, saya ucapkan terima kasih. Tadi saya meminta data 10 mahasiswa kedokteran asal Jawa Barat yang memiliki kualifikasi ketidakmampuan tapi intelektualnya cukup untuk mendapat beasiswa sampai selesai. Kemudian ini saya baru tahu nih, teman saya sudah jadi sekjen ya. Berarti Bapak gajinya 2, sekretaris dan jenderal. Saya ucapkan terima kasih sahabat saya juga, ini Pak Suara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada Kang Iwan, kan, mudah-mudahan masih terus. Kang Ganjar, saya ucapkan terima kasih semuanya. Mohon maaf saya terlambat. Tadi saya ngumpulin 3.000 kepala sekolah untuk mengembalikan pendidikan culture di Jawa Barat agar anak-anak tidak malas, tidak lemah. Karena selalu kita ini kalau dengar miskin lantas seolah-olah tertinggal, menghibah-hibah. Saya ingin mengatakan kepada semua orang, kemiskinan adalah jalan menuju kemajuan. Saya tidak pernah jauh dari kerangka berpikir saya sebagai seorang tradisi. Di Sang Hyang Siksa Kandang itu kan dijelaskan tentang Kritantu di Buana tata ruang yang harus dibangun. Rama Resi Prabu, kemudian Gunung Bulawian, Lengkok, Balongan, Lebak, Sawahan. Kerangka berpikir itulah yang melahirkan kenekatan saya hari ini untuk melakukan perubahan-perubahan di Jawa Barat secara mendasar. Kenapa? Ada kesalahan fatal dalam tata ruang di Jawa Barat yang diperdakan tahun 2022, yaitu hilangnya 1,5 juta hektar areal hijau yang berubah menjadi area komersil. Ini adalah ancaman serius bagi ekosistem Jawa Barat dan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Jawa Barat untuk terbebas dari bencana dan terbebas dari penyakit. Saya belajar tentang bagaimana Tarumanegara membangun sistem pengelolaan air di wilayah Bekasi. Bagaimana Pajajaran meletakkan batu tulis sebagai kerangka dasar untuk mengelola hutan sebagai basic dasar dan menyebutnya itu adalah buyut. Dan saya memahami budaya Nyeratu Kidul, memahami laut sebagai samudera yang harus dijaga ekosistemnya. Dan seluruhnya itu sebenarnya harus terjemahkan dalam kerangka berpikir modern. Kelemahan kita hari ini adalah menganggap titah-titah leluhur itu sebagai cerita mistik, apalagi di bumi musyrik. Padahal itu adalah cerita pengetahuan pada waktu itu yang didasarkan oleh hawa murni yang lahir dari nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Karena pengetahuan hari ini tidak hawa murni lagi, ada intervensi kapitalisme yang menggeser kaum akademik bekerja sesuai dengan kepentingannya atas nama konsultan atau honor. Karena ini yang saya ubah, sehingga saya berani untuk membongkar seluruh lahan di Jawa Barat, membuka aliran sungai. Dan hari ini mungkin sudah lebih dari 20.000 bangunan liar saya bongkar. Dan yang paling menarik di survei Litbang Kompas kemarin adalah justru tindakan-tindakan yang radikal itu mendapat beban publik yang sangat tinggi. Apa artinya? Ada kerinduan
dibuat masyarakat sudah kembali ke zaman normal, di zaman semuanya tertata seperti zaman era Bapak memimpin. Setelah itu apa sih yang ingin saya lakukan? Saya sudah memerintahkan pada kepala dinas pengairan dan sumber daya air, seluruh bantaran sungai yang kosong itu, mungkin ada ribuan kilometer, akan ditanami pohon kelapa dan pohon sukun. Ada dua hal itu yang dilakukan. Kenapa bicara kelapa? Dalam kaidah orang tua saya, buah kelapa yang muda itu nggak boleh diambil. Kenapa? Karena akan mematikan reproduksi ke depan. Hari ini kelapa itu yang diambil yang mudanya, yang tuanya dikirim ke luar negeri. Dampaknya adalah ada kelapa naik. Tetapi semua orang cerita tentang kelapa, tapi tidak ada yang nanam pohon kelapa. Bapak bisa dilihat seluruh daerah-daerah yang dari mulai Subang menuju Bandung hari ini sudah berjejer tanaman pohon kelapa. Dan itu saya selalu kalau bicara menanam, saya tidak pernah nunggu proyek. Karena proyek seringkali salah penempatan tanggal. Dianggarkannya di anggaran murni, nanamnya bulan Juli. Nanamnya pakai upacara, pakai sound system, pakai tenda. Yang ditanamnya pakai makan kambing, biayanya habis 2 miliar. Nah, saya menghilangkan itu. Saya selalu ketika ada hujan, maka saya pasti memerintahkan menanam. Tak peduli bahwa tidak ada anggarannya, yang penting harus tertanam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di Kementerian Kehutanan itu harus segera dibenahi. Kenapa? Program perhutanan sosial itu salah kaprah. Perhutanan sosial sesungguhnya adalah memberikan ruang bagi rakyat untuk punya akses terhadap hutan, agar dia memiliki tanah sebagai tempat untuk dia mengembangkan ekosistem kehutanan yang memiliki basic terhadap kehidupan ekonominya. Yang terjadi adalah dijual garapannya, alih fungsi lahannya, areal kehutanan berubah jadi areal perumahan pemukiman. Kan ini problem lagi. Sehingga saya ingin hari ini ingin segera melakukan penataan itu. Ya sudah, kalau memang nanti ada komitmen yang kuat, kerjasama Pemprov Jabar dan kemudian Unpad dan kemudian juga Kementerian Kehutanan, kita wajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial itu untuk menanam tanaman agroforestry, di antaranya adalah kelapa dan sukun. Ini kan harus. Nah, kenapa? Jangan berpikir kita juga bawa rakyat. Kita betul waktu itu hidup harus membela rakyat, rakyat harus diutamakan. Tapi ingat, rakyat hari ini bukan rakyat tahun 60. Rakyat hari ini bukan rakyat tahun 70. Rakyat hari ini adalah rakyat